Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang. Dan kita tidak lupa juga berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang sunnah di dalam kurban yang harus kita tahu. Hari Raya Idul Adha tidak lama lagi, hari yang ditunggu-tunggu bagi umat Islam seluruh dunia. Karena hari raya besar kedua dalam Islam ini jatuh pada bulan Zulhijjah, di mana sebagian besar umat Islam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Selain haji, ada ibadah lain yang sangat utama dan penting bagi umat Islam. Ibadah ini adalah kurban, menyembelih hewan, sapi, unta atau kambing, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa sunnah dalam kurban berikut. 1. Berkurban dengan hewan yang gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umat manusia yang ingin berkurban dengan hewan yang bagus dan gemuk. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Hakim menilai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kurban yang paling dicintai Allah adalah hewan yang paling mahal dan paling gemuk. Dari hadis di atas kita dapat mengambil poin penting, karena berkurban disunnahkan dengan hewan terbaik, harga mahal, dan bertubuh gemuk yang dagingnya banyak. Para ulama juga menganjurkan berkurban dengan hewan gemuk, sehat, yang banyak dagingnya. 2. Tidak memotong rambut dan kuku bagi yang mau berkurban. Bagi muslim yang akan berkurban disunahkan agar tidak memotong, mencabut rambut atau kukunya mulai awal bulan Zulhijjah hingga saat menyembelih kurban, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah satu dari kalian ingin menyembelih kurban, maka mintalah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Mazhab Al-Malikiyah dan As-Safiyah menyebutkan bahwa hukumnya sunnah untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai selesai menyembelihan. Sementara mazhab Al-Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Maksudnya wajib meminta dirinya sendiri untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Ketiga, menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anakku Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dan dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta." Hadis riwayat Abu Daud 2810 dan At-Tirmidzi 1521. Namun ketika berhalangan atau jika hewan itu dikirim ke tempat yang jauh dan tidak bisa ikut menyaksikan penyembelihan, itu tetap sah dan mendapatkan pahala. Keempat, menghadap kiblat dan menajamkan pisau. Saat menyembelih hewan kurban,
Di bawahnya dihadapkan ke arah kiblat. Jika hewan sapi atau kambing dibaringkan dan diikat sebelum disembelih, pisau yang digunakan untuk menyembelih menggunakan pisau yang tajam biar cepat mati. 5. Membaca basmalah dan zikir. Sebutlah nama Allah, bertakbirlah sebelum menyembelihnya. Quran Surah Al-Had 36. 6. Makan daging kurban. Makanlah binatang kurban ini dan sedekahkanlah bagi orang yang membutuhkan. Quran Surah Al-Had 28. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dilihat Rasulullah setelah 3 hari, kemudian setelah itu dia berkata, makanlah kalian dari daging kurban dan ambillah sebagian untuk bekal perjalanan dan simpanlah sebagian lain. Hadis riwayat Muslim 1972. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu dengan lafaz, maka simpan dan bersedekahlah kalian dari kurban kalian. Hadis riwayat Muslim 1971. 7. Menyembelih di hari Idul Adha. Menyembelih hewan kurban tepat setelah melaksanakan salat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sangat disunahkan. Hadis dari Al-Bara bin Azib. Mari kita menadahkan tangan, memohon, bersimpuh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan petunjuk, hidayah, rahmat, keberkahan, sehat jasmani rohani, umur panjang, bermanfaat, rezeki halal, cita-cita, keinginan tercapai. Yang paling utama, selalu bersyukur. Dijauhkan dari segala perbuatan buruk, tidak baik, zina, hina, ria, riba, congkak, sombong, kikir, pelit, medit, iri, dan dengki. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.